Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik peserta pelatihan muda berencana dan konselor sebaya pencegahan pernikahan dini sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya selama pandemi COVID-19 ini ya. Dan apakah adik-adik sekalian masih semangat untuk mengikuti sesi ini? Harus dong ya, harus tetap semangat untuk meningkatkan keterampilan hidup kita demi masa depan yang jauh lebih baik gitu ya. Baik, sebelum itu Kak Enda nanti ketika di tengah-tengah sesi kalau menyapa adik-adik sekalian dengan bertanya atau menyapa dengan begini ya, apa kabar adik-adik sekalian? Maka adik-adik wajib untuk menjawab Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Dan kemudian ketika nanti Kak Enda tiba-tiba nyeletuk menjadi generasi muda berencana, maka teman-teman sekalian wajib untuk menjawab dengan nikah nangke nantos gumilang gitu ya. Oke, kita akan coba. Enda akan menyapa adik-adik sekalian. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya menjadi generasi muda berencana, nikah nangke nantos gemilang. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya adik-adik sekalian mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Enda, cukup dipanggil dengan Kak Enda aja. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan peer counselor atau konselor sebaya. Nah, kenapa materi ini begitu penting? Karena teman-teman nanti sekalian ketika telah menuntaskan pelatihan ini, maka akan diberikan tugas untuk menyuluh teman-temannya terkait dengan 3 isu utama yang sedang digarap oleh program Nengkanaya ini, yakni pencegahan pernikahan dini, HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu kemampuan terkait dengan konseling ini perlu dimiliki oleh teman-teman pada saat menyuluh nanti, karena tidak menutup kemungkinan ketika adik-adik sekalian menyuluh itu akan disamperin oleh temannya untuk curhat bahasanya seperti itu. Maka inilah bekal dasarnya. Oke, kita langsung saja ya untuk mulai. Sebelum itu Kak Enda izin untuk share screen, semoga bisa ditampilkan dalam Zoom ini. Oke, apakah adik-adik sudah bisa melihat ya? Tentu dong. Baik, inilah materi kita. Langsung saja. Nah, hai orang baik. Apa yang akan kita bahas kali ini? Seperti yang Kak Enda sebutkan tadi tentang komunikasi perubahan perilaku dan teknik dasar konseling. Selanjutnya, selamat. Kamu terpilih untuk belajar tentang materi ini. Tanya kenapa? Karena teman-teman sekalian adalah orang-orang terpilih. Teman-teman adalah agen perubahan di lingkungan tempat tinggal teman-teman sekalian. Dan ketika teman-teman nanti menjadi penyuluh, tentu perlu memiliki kemampuan konseling ini ya. Karena membantu orang lain pun perlu langkah dan cara yang tepat pula. Oke, kita mulai. Baik. Yang perlu adik-adik sekalian perlu pahami terkait komunikasi perubahan perilaku ini adalah cara untuk menyampaikan pesan terkait perilaku apa sih yang sebenarnya perlu diubah dalam masyarakat kita. Misalnya nih, di Indramayu angka perkawinan anak serta HIV/AIDS masih tinggi. Nah, itu masalahnya. Maka diperlukan komunikasi perubahan perilaku nih, gitu ya. Gimana komunikasinya? Komunikasi yang sekiranya itu bisa mengubah pola pikir bahkan perilaku masyarakat kita, misalnya seperti keluarga, tetangga, gitu kan, atau bahkan dalam lingkup yang lebih luas, untuk setidaknya menghindari perilaku-perilaku yang mendekati yang berisiko untuk apa? Berisiko untuk menimbulkan dampak itu. Misalnya
terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh ini ya, permasalahan pernikahan anak maupun HIV/AIDS gitu. Maka yang perlu dihindari adalah perilakunya, misalnya tidak melakukan pernikahan dini ataupun tidak melakukan perilaku-perilaku beresiko yang bisa menyebabkan HIV/AIDS. Nah, misalnya seperti itu, maka diperlukan komunikasinya begitu. Nah, komunikasi perubahan perilaku itu penting. Penting buat apa? Ya buat meningkatkan kesadaran individu. Individunya siapa? Ya mulai dari diri sendiri, teman, keluarga, gitu kan, tetangga, tentang hal-hal yang berdampak pada kita semua. Maka media yang bisa digunakan dalam komunikasi perubahan perilaku itu kita bisa menggunakan HP, contohnya saja kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada, misalnya nih TikTok. Nah teman-teman, ketimbang scrolling TikTok, nonton video di FYP, nah alangkah lebih baiknya misalnya kalau teman-teman suka main TikTok, nah itu bisa bikin video kampanye perubahan perilaku, misalnya terkait dengan pencegahan pernikahan dini gitu kan. Nah nanti teman-teman nggak apa-apa kalaupun mau joget atau mau ngapain gitu, akan tetapi ada caption nanti gitu kan dalam video gitu, disebutkan hal-hal apa aja sih yang perlu kita kampanyekan agar menghindari perilaku untuk menikah dini atau mengawinkan anak ataupun menghindari HIV/AIDS seperti itu ya. Bahkan meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan reproduksi kita sebagai remaja, teman-teman, sebagai remaja. Kalau Kak Enda udah lewat ya kalau remaja begitu, tapi pernah menjadi remaja gitu. Nah, ada banyak media yang bisa dilakukan. Salah satu contohnya seperti yang Kak Enda sebutkan tadi. Selain itu ada juga nih media literasi seperti buku saku. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka menulis, nah bisa menuliskan opini. Kalau bisa dimuat di media massa, alhamdulillah luar biasa. Nah kalau misalnya belum, kita bisa mulai melalui daripada bikin status alay dan galau, maka lebih baik bikin status-status yang berkaitan dengan 3 isu utama yang diangkat oleh program Nengkanaya ini ya. Nah kemudian nanti follow up dalam program Nengkanaya ini salah satunya adalah ada posyandu remaja, dibentuknya posyandu remaja. Harapannya nanti adik-adik sekalian dapat bergabung menjadi konselor sebaya, di mana nanti posyandu remaja ini menjadi ruangan yang aman untuk bercerita bagi bagi konseling secara profesional seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia konseling sebaya. Sebenarnya apa sih konseling sebaya itu? Nah, konseling sebaya ini adalah layanan konseling yang diberikan oleh teman sebaya gitu. Kenapa gitu? Kenapa sih harus sebaya gitu? Nah, kenapa? Karena teman-teman tentu akan lebih nyaman ketika bercerita tentang masalah kita, ya kan? Karena Kak Enda pernah menjadi remaja. Kak Enda ngerasa lebih nyaman untuk bercerita kepada teman ataupun sahabat Kak Enda daripada bercerita kepada guru ataupun keluarga, ya kan? Ketika ada teman-teman dari adik-adik sekalian yang tentu kalau misalnya bercerita ke orang yang lebih tua, usianya lebih tua atau yang lebih dewasa, itu pasti akan merasa seperti sungkan, malu begitu ya. Maka konseling sebaya itu diperlukan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh temannya begitu. Nah, oke, kita lihat nih sekarang. Sebelum itu, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian melihat 3 gambar pada layar, betul? Nah, Kak Enda mau nanya nih, itu kan gambar pertama mereka itu lagi ngapain sih? Oke, jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Kita tutup dulu, kita rangkum dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, gambar kedua, ngapain sih mereka tuh? Mereka lagi ngapain sih? Kita lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu tuh. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, mereka tuh lagi ngapain sih?
Oke, silakan yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup. Sudah? Nah, nanti ketika di offline minta tolong ya kepada fasilitator yang berada di forum, tolong untuk dirangkum jawabannya. Baik. Nah, kalau misalnya berada ini ya di media sosial, nah bisa teman-teman sekalian tuliskan di kolom komentar ataupun kolom chat. Oke? Nah, oke. Jawabannya untuk gambar yang pertama adalah mereka sedang melakukan penyuluhan. Nah, kalau yang gambar kedua, mereka sedang melakukan konseling individu. Dan yang ketiga, mereka lagi konseling kelompok. Oke, itu ya. Nah, muncul pertanyaan nggak? Apa sih bedanya antara konseling dan penyuluhan gitu? Mereka toh sama-sama ngobrol gitu kan, tapi mereka lagi ngapain sebenarnya gitu kan? Kok beda sih sebutannya gitu. Nah, ini nanti kita akan temukan jawabannya setelah ini. Baik, satu video lagi yang mau Anda tunjukin, bukan gambar ya. Nah, mereka lagi ngapain nih kalau yang ini? Nah, mereka lagi ngapain coba? Apakah mereka sedang konseling ataukah sedang penyuluhan? Manakah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah tidak keduanya. Karena mereka sedang gibah ataupun gosip ya. Jadi meskipun sama-sama ngobrol, tapi hal yang diobrolkan, hal yang disampaikan, bahkan respon yang diberikan juga tentu berbeda. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia adik-adik sekalian yang membedakan antara konseling dan penyuluhan. Nah, secara garis besar kalau konseling itu lebih dilakukan oleh seorang yang kompeten, kemudian melibatkan dua orang yang saling berinteraksi, kemudian obrolannya itu lebih mendalam, mengobservasi juga untuk menemukan akar permasalahannya itu di mana, kemudian ada target juga terkait perubahan yang mau diubah itu apa sih gitu kan, maksudnya perilakunya gitu ya, perilaku yang hendak diubah itu apa sih gitu, dan diberikan tenggat waktunya, kemudian ada metodenya juga. Selain itu sifatnya lebih privat ataupun lebih pribadi dan rahasia gitu ya, dan sifatnya memang lebih formal gitu dan terarah. Sedangkan kalau penyuluhan itu lebih bebas, bahkan narasumber yang bisa menyampaikan terkait informasinya itu topik-topik tertentu itu bisa lebih dari satu orang, dan kesannya tidak menuntut, kemudian dapat digabung dengan berbagai kegiatan juga gitu, dan sasarannya pun khalayak gitu ya, dan sifatnya lebih fleksibel gitu. Oke, selanjutnya, nah untuk jenis konseling itu ada konseling individu dan konseling kelompok seperti yang Kak Indah tunjukkan tadi, sempat kan gambarnya ada dua. Nah, kalau konseling individu tentu dilakukan oleh dua orang gitu. Kalau konseling kelompok ini lebih dilakukan oleh satu kelompok lebih dari dua orang, hanya saja menggunakan cara seperti dinamika kelompok, akan tetapi ada satu orang yang sebagai konselor ini sebagai mengarahkan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini adik-adik sekalian terkait manfaat konseling. Nah, manfaat konseling itu kita bisa memandu, kemudian menyembuhkan juga, memfasilitasi gitu. Jangan salah gitu, ketika konseling itu manfaatnya bisa menyembuhkan loh, healing gitu. Karena terkadang ada orang itu yang membutuhkan hanya didengar, membutuhkan dukungan. Ketika sudah cerita, akhirnya bawaannya lega, ya enggak? Gitu. Nah, kemudian ada memodifikasi, memfasilitasi, rekonstruksi juga, kemudian pengembangan, kemudian mempengaruhi, mengkomunikasikan, mengorganisasi gitu ya. Nah, selanjutnya ini dia tahapan konseling. Yang pertama adalah
membangun hubungan baik atau good rapport. Tentunya ketika sebelum konseling kita perlu membangun hubungan yang baik ya, karena orang itu nggak akan mungkin mau cerita kalau dia itu nggak percaya. Maka yang perlu dibentuk adalah kepercayaan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah sama-sama setelah kepercayaan itu terbangun, kemudian ada hubungan yang baik gitu kan, sudah kenal, nah maka bisa nyaman untuk bercerita. Nah setelah hubungan yang baik ini terbangun, selanjutnya itu adalah mengidentifikasi dan penilaian gitu ya. Nah kalau yang sebentar, maaf. Oke, identifikasi, misalnya identifikasi terkait masalahnya, kemudian akar permasalahannya. Nah, kemudian penilaiannya nih, gimana sih akar permasalahannya, apanya yang perlu diselesaikan itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait memfasilitasi atau mendukung perubahan. Selanjutnya mengevaluasi dan mengecek indikator sejauh mana sih gitu kan perilaku yang nggak diubah ini tahapannya sampai mana sih gitu, sejauh mana sih teman kita itu berubah gitu kan setelah melakukan konseling gitu. Itu perlu kita evaluasi dan ngecek juga. Oke, selanjutnya inilah etika konseling yang perlu kita pahami dan pegang teguh tentu, karena yang membedakan antara ngobrol biasa dengan konseling adalah terkait etikanya juga selain dari metodenya ya. Kemudian untuk yang pertama, etika yang perlu kita memiliki adalah kemampuan mendengar. Maka ketika konseling ini sebenarnya sih ya kita perlu kuat-kuat buat dengerin ceritanya teman kita gitu. Kalau orang yang nggak suka dengerin omongan orang, kemudian malah kita asik ngobrol gitu kan, malah kita yang lebih banyak ngomong, ya itu namanya bukan konseling ya. Jadi kemampuan mendengar itu diperlukan oleh seorang konselor. Kemudian terkait keikhlasan, kita perlu ikhlas untuk mendengarkan cerita orang lain, memberikan waktu spare time ya gitu, meluangkan waktu juga. Kemudian kesabaran gitu, bukan berarti ketika teman kita curhat ke kita kemudian kita malah terpancing emosinya juga gitu. Nah ini tentu kedewasaan emosional juga diperlukan gitu. Atau malah ada yang misalnya teman kita ada yang malas cerita atau apa, kita malah nggak sabar, atau misalnya gimana gitu, malah kita ayo dong cepetan ceritanya gitu, gimana intinya apa itu namanya bukan konseling gitu ya. Nah kemudian tidak menghakimi gitu, misalnya ada teman kita yang tiba-tiba curhat kalau misalnya dia mengalami kehamilan tidak diinginkan atau hamil di luar nikah gitu misalnya. Kemudian tiba-tiba kita langsung, kamu kok cewek nggak bener sih, kok mau sih kamu dipakai gitu sama cowok kamu, kok ini sih kamu kok cewek gampangan sih. Nah itu namanya menghakimi. Sedangkan dalam konseling kita nggak boleh untuk menghakimi, kita cukup mendengarkan, menerima, memberikan dukungan gitu ya. Kemudian selanjutnya empati nih gitu, kita perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan teman kita. Kemudian fleksibilitas tentang adaptasi terhadap peran yang kita lakukan. Nah selanjutnya gimana sih gitu, kemampuan menjaga agar hal-hal yang kurang relevan itu nggak terjadi selama proses konseling. Nah kemudian kita perlu menjaga kerahasiaan gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya nanti ada yang curhat ke kita, tahu-tahu kita malah bocor ember ke orang lain, malah nyebar aibnya orang lain ya. Sebaiknya kita menyimpan rahasia dan aib dari orang lain, karena nanti Allah juga akan menjaga aib kita agar tidak terbuka gitu. Yang kemudian kita perlu mengerti keterbatasan diri sendiri gitu, dan merujuk ke pihak lain yang lebih kompeten. Misalnya nih ada teman yang curhat terkait kesehatan reproduksinya, akan tetapi adik-adik sekalian kurang paham gitu kan, bagaimana nih misalnya ada IMS, aduh istilah-istilahnya bikin pusing deh misalnya gitu ya. Nah oleh sebab itu adik-adik sekalian bisa tuh merujuk
misalnya nih ada posyandu remaja di desanya masing-masing gitu kan, sudah langsung ajak aja ke posyandu remaja yuk, aktif yuk gitu kan, ntar kamu bisa dapetin info-info yang kamu butuhkan loh terkait ini dan itu gitu. Nah selanjutnya mengerti keterbatasan dan kemampuan klien. Bagaimana bukan berarti kita harus memaksa, jadi memaksa keinginan kita agar teman kita mengikuti mau kita gitu, itu bukan seperti itu. Maka kita perlu memahami keterbatasan dari teman kita juga pada saat curhat. Nah adik-adik sekalian, alangkah baiknya ketika nanti kalau misalnya curhat nih gitu, sebaiknya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Khawatirnya nanti kalau misalnya yang perempuan curhat ke yang konselor yang laki-laki gitu, teman yang laki-laki, khawatirnya malah akan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Maka lebih baik kalau mau curhat ya udah dengan, karena kalau misalnya perempuan yang lebih memahami perempuan ya perempuan gitu, yang laki-laki yang lebih memahami adalah yang laki-laki gitu ya. Nah ini dia nih persyaratan konselingnya. Nah yang namanya konseling itu ya teman kita yang mau curhat, bukan kita yang malah nyamperin cerita-cerita dong, bukan begitu ya kan. Tetapi semua dikembalikan ke teman kita. Kalau teman kita nggak mau cerita ya sudah, nggak usah dipaksa gitu. Yang namanya orang mau konseling itu ya namanya kliennya gitu, yang bersedia untuk bekerja sama selama proses konseling, yang mau datang ke kita. Nah, kemudian konselor itu perlu memiliki keterampilan juga, pengalaman dan sikap pribadi yang tepat untuk dapat berfungsi secara efektif. Nah, kemudian adanya ruang yang tepat untuk konseling, bukan malah kita di pasar curcol gitu, enggak gitu. Misalnya kita bisa nih bisa di rumahnya teman kita, ataupun di tepi pantai, ataupun di tepi sawah, kalau misalnya kurang tersedia tempat yang aman ya untuk bercerita. Kalau misalnya ada posyandu remaja, tentu nanti akan disediakan ruang aman itu untuk bercerita. Nah selanjutnya ada konseling, hendaknya membentuk hubungan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah ini dia teman-teman terkait teknik dasar konselingnya ya. Nah maaf, yang pertama adalah membangun hubungan. Jadi ketika ada teman kita yang mau cerita, kita pasang body gesture, body language, bahasa tubuh kita, ekspresi kita, ekspresi wajah kita, kontak mata kita, fokus kepadanya, kemudian bahasa lisan kita. Agar apa sih ya? Untuk meningkatkan harga diri teman kita juga, kemudian menciptakan suasana yang nyaman, kemudian mempermudah ekspresi perasaan teman kita biar bebas gitu kan, dengan bebas. Nah ketika teman kita bercerita tentang masalahnya, kita tentu perlu perhatikan dia, kita ngeliat gitu kan, bahasa tubuh kita menunjukkan bahwa kita tertarik untuk mendengarkan dia, bukan malah kalau misalnya ada teman kita curhat gitu ya ke kita malah asik main HP, atau iya nggak apa-apa, kemudian bilang nggak apa-apa ya sambil cerita aja, bukan seperti itu namanya bukan konseling gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah empati ya, itu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, seperti yang sempat Kak Endah singgung tadi terkait dengan empati. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bertanya atau questioning. Kalau ada yang tertutup, ada pertanyaan yang terbuka. Kalau yang tertutup itu lebih kepada mendalami masalahnya, misalnya apa sih sebabnya gitu, kok bisa gitu sih, kok bisa terjadi sih gitu, gimana sih perasaan kamu waktu itu, kamu bisa nggak jelasin kejadian waktu itu. Nah itu kemudian ada pertanyaan terbuka terkait misalnya kamu tinggal di mana nih gitu, selama ini kamu aktivitasnya ngapain sih, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dorongan minimal. Kalau dorongan minimal itu respon kita gitu, bahwa kita tertarik untuk mendengarkan. Misalnya nih kita bilang oh terus gitu, sambil ngangguk-ngangguk gitu, oh terus lalu iya, lanjut gitu. Kemudian selanjutnya ada kemampuan reflektif yang terkait dengan refleksi pikiran. Contohnya nih, kalau pikiran tuh teman-teman bilang tampaknya yang kamu bilang ini ya gitu. Atau
adakah yang kamu maksudkan itu ini? Atau kalau misalnya ada refleksi perasaan, adik-adik bisa bilang, oh tampaknya yang kamu bilang ini ya, gitu. Atau kamu rasa bingung ngadepin situasi seperti ini ya, terasa berat banget ya rasanya ya, gitu. Nah selanjutnya ada refleksi pengalaman. Kalau refleksi pengalaman, nah itu bisa adik-adik bilang, oh apa yang kamu bilang atau yang kamu maksudkan suatu peristiwa tuh ini, atau nampaknya yang pada saat itu kamu berada pada situasi titik-titik gitu ya. Oke, selanjutnya jangan lupa ada yang namanya menangkap pesan. Contohnya nih, ada teman kita bilang, biasanya dia tuh ini loh suka loh sama aku, kok tiba-tiba dia kayak musuhin aku ya. Terus teman-teman bisa bilang, oh adakah yang kamu bilang bahwa perilakunya itu nggak konsisten gitu, itu perlu ditanyakan. Kemudian teman-teman juga perlu untuk menggali informasi. Contohnya saja gitu ya, bisa nggak kamu jelasin apa sih perasaan bingung yang dimaksudkan, atau misalnya aku yakin kamu bisa kok jelasin lebih lanjut gitu kan tentang ide kamu yang katanya mau dinikahi, apa nggak mau dinikahin tapi maunya tetap sekolah gitu, atau tentang terkesan dengan pengalamannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi. Contohnya, bagaimana nanti adik-adik sekalian menginterpretasikan apa sih yang disampaikan oleh teman kita yang curhat nih, gitu ya. Kemudian ada mengarahkan, directing gitu kan. Contohnya misalnya, bapakku loh ini sering marah-marah, nggak jelas gitu. Aku tuh udah nggak bisa diginiin, nggak bisa digituin sama bapakku lagi. Akhirnya ya udah deh kita berantem gitu. Terus teman-teman bisa menjawab, bisa nggak kamu contohin gitu kan, atau coba deh di depan aku gimana sih sikap bapak kamu ketika marah gitu. Gimana sih, apa sih yang dibilang sama bapak kamu waktu marah gitu, itu bisa. Kemudian menyimpulkan, bagaimana nanti adik-adik sekalian menyimpulkan apa yang telah didiskusikan selama konseling gitu, tentang masalahnya. Misalnya kalau ada teman kita yang mau dinikahkan tapi dia nggak mau gitu kan, nah kita beri penjelasan, oh ini loh hal pertama, tekad kamu untuk menolak dinikahkan agar tetap bisa sekolah sambil bekerja, itu makin jelas. Kemudian kedua, cuma masih ada hambatan nih yang bakal kamu hadapi gitu. Contohnya seperti sikap orang tua kamu yang pengen kamu segera nikah, dan masalah ekonomi keluarga kamu juga gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, itu dari pemaparan dari Kak Enda sementara ya. Nah, selanjutnya kita bisa praktik. Nah, selanjutnya kita bisa praktik yang mana nanti akan dibantu oleh kakak-kakak fasilitator yang berada di forum gitu ya. Dan kalau misalnya adik-adik sekalian ada yang mau bertanya, bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun kolom komentar ataupun dalam grup nanti di media sosial manapun seperti Instagram, Facebook ataupun di WhatsApp grup ya. Kemudian bisa juga ditanyakan langsung pada fasilitator yang berada di offline itu ya. Itu saja dari Kak Enda. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa bertatap muka secara langsung insya Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan keterampilan kita agar kita menjadi generasi muda berencana yang berdaya. Menjadi generasi muda berencana nikah nangke mantap segumilang. Oke, baik, atas perhatian dan partisipasi dari adik-adik sekalian, Kak Enda ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.